Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di saluran nematologi. Kali ini saya akan membahas tentang fiksasi nematoda. Peminat nematologi sekalian, nematoda yang sudah kita peroleh dalam proses ekstraksi itu harus segera diamati. Nah, tetapi kalau Anda tidak punya cukup waktu untuk segera mengamatinya, maka kita bisa menundanya. Hanya saja kita harus melakukan pengawetan. Nah, proses pengawetan nematoda itulah yang kita sebut dengan fiksasi. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang cara fiksasi nematoda tanah dengan metode yang relatif paling sederhana. Kita bisa melakukannya di laboratorium atau di rumah. Nah, bahan dan alat yang kita butuhkan terutama adalah formalin. Ya. Kita bisa menggunakan formalin sebenarnya 4%, tetapi dalam hal ini saya memakai yang 5%. Ya, nanti alasannya akan saya jelaskan. Kemudian ini adalah sampelnya, hasil ekstraksi. Lalu kita membutuhkan pembakar Bunsen dan 2 buah tabung reaksi kecil, penjepit, lalu pipet, ya, dan tentu saja korek api. Ya. Nah, tetapi sebenarnya kita tidak benar-benar membutuhkan lampu spiritus ini, ya, karena itu nanti saya justru akan mendemonstrasikan tanpa menggunakan pembakar spiritus, ya. Jadi ini kita kesampingkan, dan saya membutuhkan takaran, ya, apa saja, ya, bisa berlabu takar atau ini saya gunakan tabung centrifuge yang kebetulan ada skala untuk menakarnya, ya. Baik, ini adalah sampel, ya. Sampel di sini saat ini berjumlah sebanyak 22 atau 23 ml, dan ini terlalu banyak, ya, untuk kita awetkan karena nanti akan boros formalin, ya. Formalin yang kita gunakan adalah formalin 4% sebenarnya. Tetapi kalau ada air di dalam sampel, bagian dari suspensi nematoda, maka air ini akan mengencerkan formalin sehingga kadarnya tidak lagi menjadi 4% yang kita butuhkan. Ya, karena itu kita harus mengurangi jumlah air dari suspensi ini sehingga pemakaian formalin menjadi lebih hemat. Saya akan demonstrasikan bahwa ini nanti akan saya kurangi volumenya menjadi 2,5 ml saja, ya. Jadi caranya adalah dengan hati-hati, ya. Dengan hati-hati kita sedot air dari permukaan suspensi pelan-pelan, ya. Pelan-pelan, ya. Begitu seterusnya sampai volumenya menjadi 2,5, ya. Sebenarnya tidak harus 2,5, bisa 5, bisa 10, tapi sekali lagi semakin banyak air di suspensi, maka kita membutuhkan formalin dalam jumlah yang lebih banyak dan tentu saja lebih boros, ya. Ini sudah volumenya 2,5 mili atau mililiter, dan perlu saya ingatkan bahwa untuk proses menyedot tadi kita harus sangat berhati-hati karena nematoda ada di bawah, ya, ada di dasar, dan kita harus berusaha agar ketika menyedot tadi jangan sampai nematodanya terikut, ya. Jangan sampai air yang sudah tersedot kemudian
tertumpah atau masuk lagi ke dalam suspensi, dan ini akan mengaduk suspensi dan nematodanya yang tadinya berada di dasar menjadi naik ke atas, dan itu berarti nanti kalau disedot terus akan terikut. Dan kalau itu terjadi, maka sebaiknya Anda biarkan dulu beberapa waktu, 15 menitan lagi untuk dilanjutkan menyedotnya ya. Selanjutnya adalah kita siapkan formalin ya. Nah, dalam hal ini saya gunakan formalin 4% dengan perhitungan ini ada 2,5 air ya. Maka formalin 5% tadi saya akan masukkan ke dalam suspensi sebanyak 10 ml ya, 10 cc. Jadi dengan demikian itu dengan menambahkan 10 ml formalin berkonsentrasi 5% ke dalam suspensi yang bervolume 2,5 cc ini, maka konsentrasi akhir dari formalin menjadi tadinya 5% menjadi 4%. Nah, itu tadi dasarnya mengapa saya menggunakan 5%. Jadi sekali lagi tujuan akhirnya memang formalin 4%, tetapi karena di sini sudah ada air sebanyak 2,5 cc, maka dengan menambahkan 10 ml formalin 5% ke dalam suspensi, sehingga akhirnya nanti konsentrasi formalin menjadi 4% ya. Nah, kalau Anda menggunakan, kalau di sini suspensinya ada 5 ml, berarti formalin yang harus Anda tambahkan adalah 20 ya, 20 ml. Jadi 2 kali lebih banyak, dan itu tentu saja lebih boros seperti tadi sudah saya sampaikan. Formalin sebanyak 10 ml tadi saya bagi 2 ya, ke dalam 2 tabung kecil ini ya. Jadi kita pergunakan takaran ya. Ini 10 ml, kemudian dibagi 2 ya. Jadi kurang lebih sama volumenya, masing-masing 5 ml ya. Nah, selanjutnya salah satu di antaranya akan kita panaskan ya. Kita panaskan dengan menggunakan lampu spiritus, atau kita bisa membakarnya langsung dengan korek api seperti ini ya. Sebaiknya Anda tidak menggunakan lilin, karena lampu lilin itu suhunya lebih rendah dan akan menimbulkan jelaga pada bagian dasar tabung, ini warna-warna hitam. Kemudian juga saya sarankan untuk memposisikan tabung ini, dasar tabung ini agak ke bawah, karena kalau agak ke atas juga akan menimbulkan jelaga ya.
kita terus panaskan sampai nanti terbentuk gelembung-gelembung kecil, ya, jangan sampai mendidih. Jadi suhunya nanti di akhir proses ini diharapkan sekitar 90 derajat, jadi jangan sampai mendidih. Nah, ini sudah mulai terbentuk gelembung-gelembungnya. Ya. Atau Anda merasakan ada getaran-getaran sedikit. Nah, ini sudah, ya. Nah, berikutnya adalah kita tuangkan formalin ini ke dalam suspensi, ya. Yang panas dulu kita tuang, ya. Kita tuangkan yang panas, kemudian segera diikuti dengan yang dingin, ya. Ya. Gitu ya. Jadi yang panas dulu dituangkan, kemudian segera dituangkan yang dingin, ya. Dengan demikian proses fiksasi sudah selesai, ya. Dan ini bisa Anda simpan sampai lama, ya. Tetapi paling tidak harus didiamkan selama 2 minggu sebelum proses berikutnya, ya. Untuk proses fiksasi yang sempurna itu paling kurang 2 minggu dibutuhkan waktu, ya. Formalin panas itu fungsinya adalah untuk mematikan nematoda dengan cepat. Nah, kemudian baru ditambahkan yang dingin. Jadi proses panasnya itu tinggi, tetapi kemudian segera diturunkan, ya. Sehingga nematodanya diharapkan dalam kondisi yang masih seperti aslinya. Nah, demikian pembahasan kita mengenai fiksasi nematoda tanah. Dalam proses fiksasi yang sudah kita tunjukkan tadi, saya menggunakan fiksatif formalin 4% atau 5%. Tetapi sebenarnya beberapa peneliti yang sudah berpengalaman itu menganjurkan penggunaan formula yang lain, walaupun masih berbasis formalin, yaitu yang dibuat dengan menambahkan asam asetat atau dengan menambahkan asam propionat. Insya Allah nanti saya akan membahas mengenai hal itu di video yang lain. Demikian para sahabat nematologi, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.